ketika bila ku terkenang saudara yang jauh bersujud berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, bisikan mereka. Aku terdengar suara dari jauh, suara nyaring seperti air terjun. Aku berpaling menghadap ke sana, ku kenang saudara tak beriman. Aku terdengar suara dari jauh, suara nyaring seperti air terjun. Aku berpaling menghadap ke sana, ku kenang saudara tak beriman. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam yang baru berlalu. Oleh berkat kasih dan anugerah-Mu yang besar, kami diizinkan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan dan kuasa-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mendengar seruan doa dan pujian yang kami naikkan kepadamu, karena itu adalah merupakan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami hidup menjadi persembahan yang hidup yang kudus, bahkan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan,
Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam persekutuan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengundang kita untuk mengalami sukacita saat kita memberi dengan murah hati. Allah memanggil kita untuk mengalami sukacita saat kita memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu sikap yang sungguh ajaib dan heran dan yang luar biasa baik di dalam kehidupan umat Tuhan di Makedonia. Mereka mendesak Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain agar mereka diizinkan untuk memperoleh anugerah untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kasih melalui persembahan kepada orang-orang kudus. Mereka bukan saja mendesak Rasul Paulus agar diizinkan untuk terlibat di dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus, tetapi juga untuk keperluan di dalam pelayanan Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ini adalah sikap yang mengherankan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain pada masa itu. Menurut sejarah, di dalam Perjanjian Baru, sikap ini jarang terjadi dengan umat Tuhan di dalam gereja-gereja lain. Maka ia menjadi kesaksian dan teladan bagi umat Tuhan sampai pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat mengapa jemaat Tuhan di Makedonia begitu semangat untuk memberi di dalam keperluan orang-orang kudus dan juga di dalam keperluan hamba-hamba Tuhan pada masa itu. Apakah karena mereka kaya? Apakah karena mereka mau menonjol dari gereja-gereja lain? Kita melihat bahagian yang pertama, karena hati mereka telah mengalami jamahan Tuhan. Bahagian yang pertama, yaitu karena hati mereka telah mengalami jamahan Tuhan. Semuanya ini terjadi sejak mereka mengalami perubahan, sentuhan tangan Tuhan yang telah menjamah kehidupan mereka. Rasul Paulus berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya, mereka mampu memberi bukan karena mereka kaya. Mereka adalah orang yang sangat miskin, tetapi mereka telah mengalami jamahan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan sukacita yang sangat besar daripada Tuhan ini, mereka satu hati mau mempersembahkan persembahan untuk keperluan orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sudah berkelimpahan dengan berkat, tetapi tidak memiliki kemurahan.
Jemaat yang ada di Makedonia ini telah mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga mereka dengan hati yang penuh sukacita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saya ulangi ayat ini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pemberian tidak bergantung dari banyaknya atau sedikitnya materi yang kita miliki, tetapi semuanya dimulai dari hati yang telah diubah dan dijamah oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mereka mempersembahkan hati diri mereka kepada Tuhan. Jemaat Makedonia, mereka tidak fokus dengan diri mereka sendiri. Mereka juga tidak terhalang dengan kemiskinan dan keberadaan mereka untuk tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kalimat mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, satu tindakan di luar pikiran Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang disertai dengan kasih. Ini adalah buah dari iman jemaat Makedonia kepada Tuhan. Sekalipun mereka bukan memiliki kekayaan secara materi, tetapi mereka memiliki kekayaan di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun mereka tidak memiliki apa-apa di hadapan manusia, tetapi mereka memiliki hati yang penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah selama ini kita memberi kepada pelayanan Tuhan itu dengan kasih, atau kita memberi dengan selalu memperhitungkan? Tuhan telah memberkati kita, tidak pernah memperhitungkan. Dia juga telah mengampuni dan menyelamatkan kita karena kasih dan anugerahnya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang senang memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan adalah orang yang telah mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang tahu memberkati di dalam pelayanan Tuhan adalah orang yang mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sumber berkat di dalam kehidupannya. Karena ia mengakui jikalau bukan Tuhan yang memberkati dan melindungi dia, ia tidak memiliki apa-apa di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang ada pada pagi hari ini, karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberkati dan telah memelihara kami. Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang sungguh mengasihi dan melayani kami. Engkau telah membuka pintu berkat, telah mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh memberkati bagi pelayanan-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, dari hari ke hari ya Tuhan, bukan oleh karena kami mampu, tetapi karena jamahan-Mu yang sangat besar dan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, dan juga bagi anak yatim piatu. Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu, sekalipun sampai putih rambut, sampai masa tua,
Engkau Tuhan tetap merangkul dan memelihara Bapak Ibu yang sudah tua. Tuhan kuatkanlah iman mereka, lepaskan mereka dari sikap mudah hilang. Biarlah sampai masa tua mereka tetap berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih karena Engkau memberkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.